Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh bertemu pada hari ini dalam renungan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan atau membaca firman Tuhan dan merenungkannya, marilah kita memohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, Engkau terus menopang dan memelihara hidup kami. Kami bersyukur untuk seluruh keberadaan kami. Ya Tuhan, kami mohon tolonglah kami pada hari ini. Kami mau membaca firman-Mu, kami mau merenungkannya. Tuhan, tolonglah kami oleh Roh-Mu yang kudus, yang bertahta dalam hati kami, untuk mengajar kami dan untuk hidup bagi Tuhan sesuai dengan firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini saya ambil di dalam Lukas pasalnya yang pertama ayat 26 sampai dengan ayatnya yang ke-38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." kata Maria kepada malaikat itu, Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah." kata Maria, Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan pada hari ini berkaitan dengan kita di masa-masa raya Natal. Kita memperingati kelahiran Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Nah, Saudara, pada momen atau pada saat merayakan Natal ini, ya seringkali biasanya Saudara dipentaskan drama kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia. Dan juga ada sosok Maria yang tidak pernah ketinggalan untuk dilakonkan di drama-drama itu. Nah, Saudara, memang tidak diceritakan di dalam drama itu bagaimana detilnya kehamilan Maria. Tetapi sebagai seorang ibu, pastilah ia mengalami tantangan-tantangan pada masa kehamilannya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, perjuangan Maria sesungguhnya luar biasa. Ya, sungguh luar biasa. Karena apa, Saudara? Kalau kita mereview kembali perjalanan yang ditempuh Yusuf dan Maria, yaitu mulai dari Galilea pergi ke daerah Yudea, yaitu di kota kecil di Bethlehem, itu bukanlah suatu perjalanan untuk liburan ataupun untuk pergi bulan madu. Bukan, Saudara. Ya, bukan.
Perjalanan mereka pada masa itu adalah bisa jadi mereka hanya mengendarai keledai ataupun kuda yang lazim digunakan sebagai kendaraan pada waktu itu untuk menjalani atau mengarungi perjalanan yang jauh. Mengapa Maria bisa taat untuk menjalani semua itu? Itulah yang menjadi pertanyaan bagi kita. Mengapa ia bisa taat? Walaupun perjalanan yang harus ia tempuh, perjalanan yang berat. Saudara, teladan yang ditunjukkan Maria adalah sebuah ketaatan yang sangat menakjubkan. Perkataan seorang manusia yang luar biasa. Di bagian akhir, Maria itu mengatakan demikian, sebuah kalimat yang indah dan sungguh luar biasa. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudara, ini perkataan manusia kepada Sang Pencipta dan luar biasa. Apa yang menjadi istimewa dan yang luar biasa dari perkataan ini? Yang pertama, saudara, Maria itu menyadari siapa dirinya di hadapan Tuhan. Siapa dirinya di hadapan Tuhan. Karena ia sadar diri bahwa ia hanyalah hambanya Tuhan. Sedangkan Tuhan adalah yang berkuasa atas hidupnya. Oleh karena kesadaran itu, maka yang kedua, Maria siap menjalani perintah Tuhan, apapun konsekuensinya. Karena apa? Karena dasarnya adalah ia sadar diri, siapa dirinya di hadapan Tuhan. Ia hanyalah hambanya Tuhan. Saudara, sesungguhnya Maria sendiri pasti belum mengerti sepenuhnya apa yang akan terjadi nanti. Tapi ia tahu bahwa Tuhan punya rencana yang besar dan rencananya tidak akan pernah salah. Itulah yang dinamakan iman. Itulah yang dinamakan iman. Dan yang ketiga, saudara, mengapa Maria taat menjalani semuanya itu? Maria tahu bahwa segala cita-citanya, segala harapannya, seluruh harapannya tidaklah lebih penting daripada kehendak Tuhan yang jadi. Maria pasti punya angan-angan, punya cita-cita, ingin menjadi pribadi atau seorang gadis muda. Tapi ia tahu yang lebih penting di atas segala-galanya itu adalah kehendak Tuhan. Jauh lebih penting. Dan karena itu, walaupun rencana dalam hidupnya, ya harus ia kuburkan. Harus ia ubah total. Demi untuk apa? Demi untuk mentaati seluruh kehendak Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Maria bukanlah perempuan sempurna. Maria banyak kelemahannya. Ia adalah hanya manusia biasa, sama seperti kita. Ia dipilih menjadi ibu juru selamat untuk lahir dalam dunia ini. Bukan karena ia lebih hebat ataupun lebih baik daripada orang lain. Tetapi sekali lagi itu adalah kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah. Ya. Namun demikian saudara, kita melihat bagaimana Maria, gadis perawan ini, menjalani panggilannya dengan sepenuh hati. Sekalipun itu bukan perkara mudah untuk menjalaninya. Nah saudara, kita pun dapat mencontoh ataupun meneladani apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan Maria dalam hidupnya. Meskipun kadangkala ketaatan itu harus dilalui dengan berbagai kesulitan-kesulitan hidup. Saudara, mentaati kehendak Allah tidak berarti perjalanan hidup kita akan baik-baik saja, akan mulus dan akan indah selalu. Tidak, saudara. Kita lihat nanti perjalanan hidup Maria, bagaimana ia mengalami berbagai persoalan kehidupan demi untuk mentaati kehendak Tuhan. Demikian juga kalau kita melihat Tuhan kita Yesus Kristus, ketika ia berkata
jadilah kehendak-Mu Bapa, bukan kehendak-Ku yang jadi. Nah, apa yang dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus ketika Ia berkata, jadilah kehendak-Mu Bapa, Ia harus menjalani ataupun menerima hukuman atas dosa-dosa manusia. Ia disalibkan dan Ia rela menerima semua itu. Demi apa? Demi untuk mentaati kehendak Allah dan demi kita umat manusia yang berdosa ini supaya kita diselamatkan. Saudara, iman dan ketaatan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan di dalam hidup orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Itu tidak bisa dipisahkan. Ya, itu adalah dua hal atau dua sisi yang harus berjalan seiring. Ibarat dua mata uang, dua sisi mata uang, itu tidak bisa dipisahkan. Saudara, apakah kita mau setia dengan panggilan kita sebagai hamba Allah, atau malah kita mau ingkar daripadanya? Itu adalah kita yang menentukan. Tetapi marilah kita sebagaimana Maria, sebagai orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan oleh karena kasih karunia di dalam Yesus Kristus, marilah kita mentaatinya walaupun itu berat. Dan kita akan tahu hasilnya kelak, bahwa rencana Tuhan jauh lebih indah dan hidup kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk senantiasa mentaati akan kehendak Allah dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, ya Bapa, kami bersyukur kepadamu. Jikalau pada hari ini kami kembali boleh merenungkan firman, kami kembali boleh melihat Maria yang dipilih oleh Allah menjadi ibu juru selamat untuk lahir dalam dunia ini. Dipilih oleh karena kasih karunia Allah. Dan ketika Maria menyerahkan diri dan menaklukkan diri untuk taat pada kehendak Allah, apapun konsekuensi dan resikonya, ia pun tunduk dan taat. Dan Engkau berkarya dalam hidupnya ya Tuhan, untuk membuat dia menjadi jalan juru selamat dan telah menjadi berkat bagi seluruh muka bumi sampai hari ini. Ya Tuhan, tolonglah kami juga sebagai umat-Mu, orang-orang yang percaya kepadamu, untuk mentaati kehendak-Mu, agar hidup kami ini nama Tuhan dimuliakan dan kehendak Tuhan jadi atas hidup kami, sehingga kami boleh menjadi berkat, saluran berkat bagi banyak orang dalam dunia ini. Terima kasih ya Bapa. Berkatilah kami di masa-masa perayaan Natal ini, mengingat kembali akan kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kami manusia yang berdosa. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.